Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salam, jawab salamnya nggak kompak. Diulang ya. Siap? Nggak pakai gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang makan belum? Selamat. Bu, udah makan belum? Tidak. Habis orang yang saban capek, jadi ya. Berapa rakaat di sini, Pak Ustaz? 2 ya. 2 ya. 2. Kemudian tadi jamaah maghrib baca Yasin 3 kali, Pak Ustaz. Betul, 3 kali. Mudah-mudahan yang dibaca tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk bapak-bapak udah ngopi belum? Bikin paksa. Karena ustaznya juga belum. Saya baru nyetir naik mobil baru datang. Cepat Pak Kiai masuk. Siap. 86. Belum diganya Pak Herman. Iya. Udah 86 masih berdiri baca itu. Kirim Kiai langsung ceramah. Ya udah, nggak apa-apa, kita nikmati pelan-pelan, tapi saya harus pakai pantun sedikit, boleh? Boleh. Jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa bawa bini. Kalau mau umur yang panjang, cepat bikin kopi. Itu aja. Kalau belum ngopi, saya ceramah ini gitu. Rumah mau pulang juga di rumah dekat gitu aja rumahnya. Maka saya tanya Kiai ketua masjid, ini masjid meskipun rumah jauh, rumah jauh nggak ya? Kalau jauh minta kopinya nggak jauh juga jalannya. Lo kalau hujan, alhamdulillah tadi hujan sebentar Pak Jerman. Hujan itu habis saya ceramah di Grogol, lewat itu Pak Jerman, rumah sakit gila. Untuk Cak Nur gak gila. Jadi alhamdulillah tadi RSCJ semuanya sumber waras lurus sebelah kiri. Ya, alhamdulillah atas izin Allah semua berjalan. Jadi Pak Haji saya minta waktu duduk aja begini. Ntar kalau saya buat berdiri karena ibu-ibu khawatirnya dibilang Ustadz Cak Nur ini gak bisa berdiri. Nah, karena yang dicari ibu-ibu itu yang bisa berdiri, yang kuat, gitu kan. Bersandinya dengan saya gampang. Kalau Kiai Haji Bodin kan panjang amat. Kalau saya bilang Camur jos, gitu ya. Siap? Siap. Camur Jos. Camur Jos. Camur Jos. Nah, biar nggak ngantuk. Saya udah mulai ngantuk. Yang enak mas kami Allahumma lakam bismillah ahyar amur. Ya lihat tuh, matanya udah tinggal 5 mawar. Tampilan anak-anak tadi membangunkan mata kita dikit Pak. Bisa ketawa, ya kan? Bunuh Yahudi, mati kau, mati kau. Wah, luar biasa nih. Tom, siap. Kirim ke Afghanistan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mukadimahnya santai aja, ceramah dengan saya biar fokus. Tentu saya mulai dengan mukadimah singkat. Jadi Pak Ustadz ini bilang alumni PKM, Pendidikan Kader Mubarak, satu guru satu ilmu beda generasi. Saya kebetulan alumni dari IAIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Gelarnya dulu terakhir DRS, tapi saya adalah SAG yang pertama. Jadi 95 itu, 95, 96 ya. Kalau bapak-bapak ini yang bapak-bapaknya DRS, kalau ibu-ibu DRA di rumah aja. Kalau saya sarjana yang nggak enak didengerinya, SAG, sarjana AUA gelap. Nah, tapi karena kopinya datang nggak jadi gelap. Nah, ini cari meja yang untuk anak soleh. Nah, kalau anak soleh siap rapi nyari meja. Anak soleh nyari meja. Pegang dulu Ustaz. Berkait deh, jadi penceramah.
Saya juga alumni pendidikan kader mubalik di Kodi DKI, pendidikan kader ulama DKI Jakarta. Emang antum juga harus ikut nanti pendidikan kader ulama. Ini ada beberapa yang saya kenal, Pak Haji Irman, sejak beliau masih di Pemda DKI, alhamdulillah yang saya hormati, mantan ketua masjid, Bapak Haji Suwandi. Jangan salah nyebut antum. Pak Haji Suwandi. Ada juga Suwandi ya, C. Oh iya. Janji banjo janjani Allah gitu dong. So, orang sengaja saya baru ceramahnya santai. Kalau sampean ngundang campur nyantai, kalau undangnya keras-keras, yang ngomong kumpul, bakar lah, udah saya mah. Ya Pak ya. NKRI harga mati. Iya, nggak usah pakai kumpul, bakar, bacok, golok, nggak ada urusan. Saya percaya bapak-bapak kalau duduk di sini kemarin mau nyoblos siapa nggak ada urusan juga. Setuju? Mau wajah 01, wajah 02, wajah 03, udah tiga-tiganya ada. Betul apa betul? Alhamdulillah beres. Indonesia mah ribetnya sementara doang, ya kan? Oh yang mana udah pada rangkul-rangkulan lagi. Kita mau ribut-ribut kayak apa ntar yang di atas rangkulan lagi, bagi-bagi kabinet lagi, bagi-bagi menteri lagi. Terus kita wong cilik mau apa lagi? Tetap aja campur ya begini aja. Ketua masjid tetap ketua masjid. Yang guru TPA, TPQ, Ustadz sama dakwah. Ya, maka Islam itu Indonesia ini hebat, bineka tunggal. Yang tadi itu berbeda tapi tetap satu. Saya lihat nih ada yang dari Jawa, ada juga dari Sunda, ada juga dari Padang, yang ono dari Kalimantan. Ya Rabbi bil Mustafa al-Qasidana wa bil lana Al-Habibul Nadim dan syafa'atu likulli awalin mena awalin mukhtalin Allah Muhammad kasih kode yang kami antum aja. Saya tadi baru cerita dari Grogol. No, di Sukabumi bergantung diri caleg. Nauzul di sana stres, ngomong sama tiang listrik yang itu ngitung duit sambil gila di pinggir jalan kalender aja. Nauzul 5 tahun sekali. Ini kalau ada caleg, saya minta cepet-cepet ke anti hikmah, sembur dulu, jempurin aja kau, bacain doa, disahadatin, sholatin, biar adem, setuju bu? Kalau dimandiin kembang dulu, yang penting nggak stres. No, di Cirebon, lihat TikTok, halo TikTok, main TikTok pak? Nah, ini itu yang guru besar kita ahli hikmah tuh lagi nangani caleg-caleg yang stres. Mudah-mudahan caleg Pondok Aren, Pondok Kacang, Tangsel nggak ada yang stres. Amin ya robbal, amin ya robbal, kumpul. Ya udah. Sekarang mau begini udah boleh. Ya, di kantor udah nggak dilarang Pak Jerman. Kemarin lagi foto begini aja nggak boleh, begini nggak boleh. Begini apalagi nggak boleh juga man. Sekarang silakan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ikhtilafu ummati rahmat. Kalau ada perbedaan itu malah jadi rahmat Allah. Setuju Pak? Andai kata Bu, dunia ini nggak ada cewek, Bapak kuat nggak? Pak Irman, kuat nggak kalau nggak ada cewek? Bisa dibayangin, angkat tangan sekarang yang kuat malam ini bininya meninggal. Angkat tangan. Ada Pak? Saya obah.
Bapak bayangin kalau nggak punya bini, maka istri ini adalah makhluk Allah yang luar biasa. Kata Pak Jerman, fungsinya AC/DC. AC/DC, jadi bisa manasin, bisa dinginin. Kalau malam ini hujan, kita kedinginan, yang manasin siapa? Yang hangatin dah. Ini alhamdulillah, mumpung belum puasa, siang hari juga boleh, pagi duha, habis sholat duhur karena udah pensiun mau ngapain lagi? Gua gak ada garapan lagi nih, gua garap dulu aja deh bini. Yang bini atu-atunya, lah bini atu-atunya waktu suami pengen main seks sama hidup, ibu nolak. Salah apa salah? Ada nggak yang itu? Bini ada yang nolak ada? Gua doain kawin lagi suaminya. Tidak ada yang berani amin, Pak. Amin menolak. Enggak Bu, ngajarin yang benar-benar aja Ustaz. Ya Bu, ini supaya ibu suami nggak kawin lagi, layani dengan baik. Setuju Pak? Setuju. Pagi biasanya hobinya ngopi, ya ngopi aja. Ada Pak Haji hobinya sambal mentah, kayak saya ini, bercamuk. Sambal mentah, ikan pedak, ikan asin, pakai pete. Enak banyak. Boleh makan yuk, mau ngambari iklan Nabi Muhammad tanah. Ada nggak nasi di pojoknya belum ada? Ada. Loh, kalau ada ceramahnya jangan panjang-panjang Pak. Ini nasi pojok, ya kan? Kita di Pondok Kacang itu yang paling the best Bu, makanannya kepala kakap. Betul-betul. Saya ceramah Jabodetabek, saya bilang kalau ente jalan ke Pondok Kacang nggak mampir kepala kakap rugi. Kenapa? Cobain aja. Dan di samping enaknya luar biasa ya, memang mahal ya gitu ya. Tapi udah saya promosi itu, alhamdulillah. Camur, lupa, camur. Nah, gitu aja Pak. Ini rumah saya nggak jauh Pak. Makanya kalau saya mau mobil antisipasi kalau hujan, nggak enak kan. Contoh, selesai ceramah jam 10, tiba-tiba hujan, Bapak tinggal lompat doang. Saya nunggu sampai jam 12 nggak rapi-rapi. Dan ini saya udah kedinginan. Nah, kan kalau mobil Pak biar gerobak jelek, bawain aja deh. Ini mobil buat kode aja Pak, ketua masjid. Oh ya, kiainya bawa mobil. Jadi pikirin gitu kan. Dan saya ceramah kiai kemana-mana nggak pernah Jerman. Saya nyari amplop, nggak penting saya amplop itu. Belum pernah saya tuh, jujur tanya istri saya. Ini kiai yang nggak pernah nyari amplop. Yang cari apa ya Bu? Kawan, udah dilem kata ketua masjid. Tapi kalau ceramahnya dipanjangin, katanya mau ditambahin lagi sama Jerman. Ini ada orang BPN, teman saya Pak Agus. Saya ceramah di BPN, khotib di BPN, Konten Pertahanan Jakarta Barat. Ini ada yang dari Polda. Jadi Polda DKI, saya juga khotib di Masjid Polda Al-Kausar. Ada di Polsek Taman Sari, saya juga khotib Pak Prabowo. Kita ini kelasnya memakai kalau Pondok Kacang, khutbah Idul Fitri Pak Jerman, saya sudah diminta 5 tempat. Nah ini beliau ini kemarin minta yang ketiga. Tapi saya bilang, Kiai nanti saya istiqoroh dulu, insya Allah saya pilih. Makin tua ini kalau khutbah jangan jauh-jauh sebenarnya. Enakan yang Pondok Kacang ini dekat banget. Jadi kalau Idul Fitri, subuh jamaah di musola kita, kemudian kita khutbah, ya kan, naik motor, misalnya nggak nyampe seliter itu kan. Kalau saya khutbah di Ancol, di Kemayoran, di mana jauh banget. Tapi alhamdulillah Pak Jerman, Pak Adil bin Nekman, ya, semua dakwah saya dari Bogor, di Palu. Kita ini Bu, kalau jadi ustaz nih, jadi khotib antum harus diuji mental. Karena kita khutbah di mana Bogor, Pak Jerman. Itu pas pulang untuk beli etol sama bensin aja kurang. Nah, sisa gocap, sobek aja beli aja makan warteg sama pengurus masjid dan makan malu. Itu ujian dai itu Pak. Dan alhamdulillah kita sampai level ke Polda, Polda kencengan dikit, alhamdulillah. Ibu nanti lama-lama kita dipakai di Kementerian Keuangan sekali khutbah 5 juta, alhamdulillah. Kita khutbah di Bank BNI, alhamdulillah. Nah makanya saya motivasi adik-adikku, bunuh Yahudi tadi itu.
Dulu Yahudinya bapak-bapak beda-beda. Ntar malam kata Kiai, kalau kita lagi begituan kita bunuh Yahudi. Jadi ngasih kode mamanya, mama bunuh Yahudi yuk. Jadi biar anak-anaknya nggak tahu. Dia mesem-mesem juga nggak ngerti ini bocah apa. Tahu nggak? Yang penting kamu diam, ada makanan Kiai ini lempar ke situ makan. Kiainya selesai ceramah habis bersih, nggak apa-apa. Ini itu masih banyak dong ya. Tapi syaratnya diam. Insya pertama kita bersyukur kepada Allah, yang kedua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan salawat. Tadi salawat busro. Sekarang nih ada yang sakit, ibu-ibu mudah-mudahan cepat sembuh, amin. Yang lagi kalau mikirin apa tuh TPS, KPPS, hitungan di kecamatan belum selesai, mudah-mudahan tenang, amin. Yang belum bayar kontrakan, mudah-mudahan dibayar. Yang punya kontrakan banyak, insya Allah nggak habis dimakan. Barang siapa yang habis makan kontrakan kaya dia. Ya Haji ya, masa kontrakan habis dimakan, insya Allah nggak habis dimakan. Haji, sama yang di Tomang jangan dijual dulu. Ya Haji ini alhamdulillah cerita ketua DKM kita ini tinggal di Tomang. Kalau udah Tomang Jakarta Barat, saya Jakarta Barat ulama, ya terutama ulama-ulama besar insya Allah kenal. Yang disebut beliau tadi Ustaz Sutrisno, mungkin ibarat kita Ustaz di kampung ini gitu Pak. Jadi memang beliau namanya dosen juga ya, belum populer, tapi insya Allah ulama-ulama besar yang di NU, di MUI, dan yang di sini Bapak mohon izin, walaupun Bapak Muhammadiyah nggak apa-apa Pak, tenang aja. Kita hidup di negara Indonesia begitu, maka jangan main tembak-tembakan, jangan main bom-boman. Tenang aja. Kalau di bom yang rugi kan kita semua sama. Contoh, Plaza, Ciledug, bom, tumur gitu. Sing mati sopo. Telah meninggal dunia orang Pondok Kacang, rasain dulu, ngajarin nggak bener sih. Makanya Islamnya ajarannya tengah-tengah, jangan terlalu kasar, jangan terlalu halus, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri, coblos yang tengah. Siapa itu? Enggak ada urusan saya mah. Coblos yang tengah punya bini kita yang paling tengah itu yang paling enak. Benar nggak? Nah bapak ya pura-pura tahu aja. Jadi saya kemarin nih jujur Bu, terkait pencoblosan saya bilang sama istri saya. Istri saya asli Betawi, saya Jawa Timur. Lagunya kayak gini ya. Campur. Istri Betawi, istri yang pertama, istri kedua nggak tahu di mana. Bagaimana? Nyampe mana jadi ya? Betul Pak, saya mau ngomong apa dari itu? Nyampe mana lagi? Coblos. Saya bilang, Bu, Ibu besok nyoblos boleh bilang. Oke, kampanye capres, istri saya kok kayak apa tau? Yaudah, Ibu itu disilakan. Saya masih istiqoroh dulu. Bisa yang itu, bisa yang ini, bisa yang mono. Nah, kita lama mempertimbangkan dan sebagainya, terus pelajari visi misi. Akhirnya sepakat saya sama istri, Ibu beda pendapat dengan saya. Mulai hari ini, Ibu niat mau nyoblos si bulan, Bapak si bulan, tapi ntar malam Ibu saya coblos. Beres urusan. Campur. Nah, orang ngomong ngantuk, kopi lagi, masa sitok dari kopi ini. Ini yang senang Jawa. Ada satu guru satu ilmu ya. Oke, bapak-bapak yang dari Jawa, ibu-ibu yang dari Jawa, kalau ngimamin jangan pakai lagu Jawa. Sampai lahir sekolah Betawi, ngimaminya cara Betawi, ngimaminya pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa. Allah, sing gede banget, ora oleh. Allah maha besar ya ora oleh. Allah Ramadan gadang, boleh nggak? Nggak boleh. Yang benar Allahu Akbar. Nah jangan mentang-mentang orang Jawa juga. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh nggak? Nenek-nenek nih kelihatan dari Jawa. Nih kalau itu belajar pasokan nih, makan itu nih majelis taklim, ibu-ibu undang hafid dari Quran, undang alumni IKI, undang yang ahli Quran, belajar tajwid lagi. Boleh apa boleh? Wajib. Ibu ingin, nggak Ustaz, saya dulu di Jawa Timur belajar, saya di Kalimantan belajar, di Sumatera belajar. Iya di Sumatera. Sekarang di sini dilempengin lagi.
Nanti dari 20 ibu dikelompokin, ini masih alif-alifan, ini krok 1, umur udah 60 tahun masih krok 1. Kira-kira khatam mikro 2 umur 62, khatam mikro 3 63, belum juz 1 sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau nggak panjang umur, tapi lebih bagus daripada orang gelem ngaji. Nah makanya Pak Ustadz, alhamdulillah yang umur 60, yang kita pensiunan, semua orang bakal pensiun Pak. Yang pensiun tenang aja, nikmati kehidupan, enjoy aja, nggak usah mikirin. Semua udah pensiun mikirin politik malah nambahin mumet Pak. Tenang aja. Oh tapi hobi saya Pak Ustadz, yaudah kalau hobi udah susah kalau hobi Pak. Sama kayak orang hobi mancing, bisa nggak larang? Nggak bisa. Yang hobi badminton, bisa nggak dilarang badminton? Nggak bisa. Kadang-kadang ada bola, dia hobi bola, suruh ngaji, nggak mau Ustaz, di TV lagi ada bola. Betul nggak? Yang hobinya main tinju, pas lagi ada TV main apa? Tinju, dia nonton TV, suruh ngaji mau nggak? Nah yang bagus bapak manajemennya nggak begitu, bola nggak tinggalan, tinju nggak tinggalan, bulu tangkis nggak tinggalan, tapi ngajinya tetap jalan. Insya itu baru barokah sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allah Muhammad. Saya Bapak Ibu, kenapa saya nggak bilang Isra Mi'raj? Karena Isra Mi'raj ini ibu-ibu yang 60 tahun, 50 tahun, Ustadz tiap tahun saya udah dengar Isra Mi'raj. Kalau Ustadz masih bahas Isra Mi'raj, saya udah di luar kepala. What is the meaning Isra? What is the meaning Mi'raj? Ngerti kabeh. Betul Bu? Apalagi Pak Haji, Ustadz ya ada Isra Mi'raj. Udah tahu. Sejarahnya sekarang di Google udah ada, YouTube ada. Setuju Pak? Setuju. Ceramah itu singkat aja Pak. Intinya perjalanan Nabi semalaman doang, nggak pakai lama. GPL, nggak pakai lama itu jalanan Nabi. Dari tadi tuh koi tadi itu. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Singkatnya dari masjid ke masjid itu Nabi dia cinta masjid ini, makanya masjid ini. Pikirin Pak, gimana supaya lebih besar. Jangan yang dipikirkan ketua masjid aja yang memilih, bapak-bapak semua pikirkan masjid. Idarohnya udah cakep, imarohnya, ya takmirnya, riayah, perawatan, Pak Jerman. AC nggak dingin, panggil tukang AC, nggak usah pakai dana masjid, udah duit saya aja tukang AC nggak nyampe 300.000. Begitu Pak, keran rusak mati, Pak keruang masjid, kerannya mati dan cepet diganti loh. Ngomongnya udah tak ngomong ketua masjid, udah keran 1 nanti saya yang ganti. Berapa sih? Dan nyampe 20-15.000. Setuju? Ini karpet kotor mau menjelang Ramadan, yuk kita kerja bakti. Setuju? Apa yang kita persiapkan menjelang Ramadan nanti? Kalau tadi kita sudah tobat, nisfu Sa'ban doanya dikabul, amin. Rezekinya dibanyakin sama Allah pasti dikabul, amin. Besok pagi liatin, pasti itu dapat rezeki. Berkahnya nisfu Sa'ban. Kemudian panjang umur pasti, amin. Yang ketiga kuat iman dan Islamnya sampai mati, amin. Ya Rabbal adapun sebelum 1 Ramadan sampai sudah meninggal dunia, itu urusannya ajal, tidak ada yang bisa menolak. Siapa yang bisa menolak ajal? Nggak ada. Maka doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa firlana dunubana. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, biar nyampe ke bulan Ramadan umur saya masih panjang, amin. Ya Allah, mulai kemarin Pak, minggu yang lalu Pak Jerman
Tidak ada bendera kuning dulu di kanan kiri kita, betul nggak? Berarti dia nggak nyampe Ramadan. Kadang-kadang tahun lalu menjelang puasa kurang 1 hari, innalillahi. Berarti dia nggak nyampe puasa. Maka kita harus menyambut terlebih dahulu, soal nanti kita 1 Ramadan udah nggak ada nyawa, itu urusan kemudian. Tapi Bapak Ibu sekarang nih, man falihabidukul Ramadan arramallahu jasadahu ala niran. Allah, mana bu Allahnya? Allah. Lah kok suaranya yang pertama belum makan, yang kedua belum ngopi, yang ngopi baru ustadznya doang bikin di. Iya maksudnya ngaji ya tangan dikit. Saya dikasih laku nanti bapak bilang aja ustadz sudah mau habis. Kalau saya dikasih tahu saya udah tahu. Silakannya harus segera diserahkan. Saya mau nanya dulu, ada makan nggak? Oh nggak ada, kalau nggak ada dipanjangin. Oke, makanya kasih kode kalau ada itu gandeng apa ya udah, kalau mau balik lana aja udah. Ibu bapak yang saya mulakan Isra Mi'raj itu singkatnya oleh-olehnya tadi bener tuh Pak Ustadz sama Pak RT. Mana Pak RT? Yang saya hormati Pak RT, yang saya muliakan semua RT, semua RW, pengurus KPPS, pengurus KPU ada, kemarin lengkap dah. Mudah-mudahan sehat, jasmani, rohani, amin. Tadi yang hadir yang belum disebut jangan marah. Mudah-mudahan semua dicintai Allah. Amin. Kita ngajinya karena Allah, datang ke sini karena cinta sama Allah, cinta sama masjid, niatnya ibadah karena Allah. Setuju? Oke. Tidak berurusan. Saya sholat itu karena saya biunya dengan bini saya, dan maka saya ke masjid. Masa sholat gara-gara diomelin bini? Sono masjid Pak. Nggak boleh bapak sholat di sini. Tapi bini jangan bawel-bawel juga bu. Kalau bapak umur segini, rata-rata kesadarannya sudah tinggi, betul nggak Pak? Dulu nggak usah diomelin, tenang bu. Makin ibu ceramai saya terus ke masjid, malah males habis ke masjid. Berarti aku ke masjid itu karena sampean. Nah ini yang nggak boleh. Bapak ke masjid bukan karena bini, tidak urusan. Bini yang bapak suruh masjid, bu, ngaji. Anak soleh terus tanggung jawab, yes, sekali lagi, yes, gitu ya. Oh, belum dia gurunya siapa ini? Ya, tenang aja ya, nggak lama ceramahnya. Cak Nur, ya, baru jam 10 kurang. Mana ini inti oleh-oleh? Jadi gini Pak, sholat itu tadinya bocah, bener Pak, 50 waktu. Cuman Nabi Musa pintar, Muhammad itu kan pondok kaca nggak bakal sanggup dia sholat 50. Kata Nabi Musa, kita ini matur nuwunnya bukan ke Kanjeng Nabi Muhammad doang. Can you very much ilang Nabi Musa? Karena yang masih masuk ke kaum Muhammad kan hubungan. Diperintah sama Allah. Ibaratnya presiden mereka menterinya siap 86 di 87. Jadi 50 waktu tadi mau diterima Muhammad. Tapi Nabi Musa no, orang pondok kacang dan sekitarnya jangankan 50. Ya dia minta disini. Datang ke Allah kasih 10. Datang kembali ke Allah. Muhammad gak bakal sanggup, tinggal 10. Muhammad minta kurangan lagi. Ngadep sama Allah. Terakhir tinggal 5. Musa, ini resep juga nih Musa nih. Tinggal 5 masih minta diskon. Muhammad 5 itu masih berat kalau untuk umat ente, kalau ente mau bisa. Itu apa kata Muhammad? Mudah-mudahan mandis dan Nabi Musa malu banget sama Allah. Udah ini anak terima insya Allah umat saya mampu sholat 50. Alhamdulillah. Singkat cerita ibu mampu apa mampu sholat? Mampu. Biar ibu biar ibu menstruasi tapi tetap menjalankan ibadah sholat. Insya kalau sholat ketinggalan gara-gara menstruasi dikodok nggak? Diganti nggak sholatnya bu? Nah ini belum ngaji nih. Ibu lagi ninggalin sholat seminggu, diganti nggak sholatnya? Diganti nggak? Tidak. Kalau sholat nggak usah diganti, yang diganti apa? Puasa. Nah ini ngaji bikinnya. Yang diganti contoh besok itu puasa tanggal 1 ya, baru seminggu saya kena head 3 hari Ustaz. Nah sekarang ini yang punya utang angkat tangan. Jadi kalau tahun kemarin punya utang 3, ibu bayar dulu mumpung tanggal 15 Sya'ban.
masih 15 hari lagi. Ya sekarang ini ibu mau puasa. Saya baru puasa Ustaz, hari Senin pengajian penutupan, makan sayur asem. Besok hari Selasa diundang lagi penutupan lagi, mangan meneh. Jadi seminggu mangan dulu. Kenapa? Jadi sebelum bulan puasa lagi rata-rata kita penutupan. Penutupan itu di kalangan RT ngadain, Pak RW ngadain kita ngikut, di majelis taklim ngadain juga. Kemudian di masjid ngadain Pak. Jadi lama-lama seminggu ini kurang 2 minggu ini full perut kita makan apa makan? Penuh. Kayaknya nggak ada yang sanggup puasa. Justru dia begini, mumpung belum puasa nih. Kalau kakak gua makan apa aja gua nggak ada urusan ya, katanya mumpung belum puasa. Ya sama juga yang merokok. Perokok nih biasa dia merokok sehari 2 bungkus 3 bungkus. Ya kan? Nanti di bulan suci Ramadan dikurangi bisa nggak Pak? Bisa Pak, tenang, caranya gampang Pak. Kalau Bapak bangun, kalau yang hobi rokok nih memang susah. Kalau yang lebih susah lagi, dia kalau sahurnya kesiangan. Contoh, sholat subuh kurang 5 menit. Imsak itu masih boleh minum atau boleh? Masih boleh. Makan boleh nggak? Boleh. Tinggal 5 menit, udah kopi dulu. Gua larang pada gua pasang, tapi kesiangan juga nih sahur. Tinggal 5 menit. Kalau bagi perokok, kalau ibu masih makan. Kalau bagi perokok, gua makan dulu, gua nggak pakai ngerokok. Tapi kalau gua ngerokok, gua nggak makan. Akhirnya makan sambil ngerokok. Rasain ngerokok bisa ketelan gitu. Jadi 1 sendok ya sampai sepan. Kurang 5 menit, ya lumayan ya. 1 sendok, 1 sendok, ini belum kopinya. Ya, kalau rokok kan timbangannya kopi. Nah makanya manajemen Bapak mulai malam ini latihan Pak, bangun malam. Betul kata Ustaz. Tapi karena kita hari ini begadang, yang tadi Ustaz menganjurkan, tolong malam ini kita sholat tahajud 11 rakaat minimal. Jangan minimal Pak, 11 rakaat itu paling banyak Pak. Jadi kalau Bapak lebih dari 11 lumayan juga. Ini bukan minimal. Minimal itu 2 rakaat tambah 1 witir, 3 aja boleh. Nih kalau campur ngajinya gampang lagi. Sampai sholat tahajud udah nggak usah banyak-banyak. Lo tapi berdino lebih bagus daripada 11 hanya setahun sekali. Boleh aja dulu. Hebatnya sampai sholat 2 dulu, besok witir 3, jadi 5. Atau witirnya disingkat 1, boleh nggak? Boleh. Contoh, azan subuh jam 4:30 lebih 5 misalnya. Sampai bangun jam 4:30 kurang 5. Wudhu cek, sholat subuh, tahajud 2, witirnya 1 langsung 2. Boleh nggak? Boleh. Cakep itu. Tiba-tiba sholat khairun minan. Dia masih sempat sholat jamaah subuh. Alhamdulillah. Nah, itu baru cakep. Daripada ibu bangun jam 2. Orang bikin status setiap jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ayo kita sholat tahajud jam 2 kok ngajak tahajud uji naik turun kalau bujung ini bocah ini piye. Nah itu di setiap grup. Bukan nggak boleh nggak Kiai? Ya boleh lah. Kalau sekarang kita bubar pengajian nanti langsung tahajud ke bukan itu yang anak maksud. Wih kegetolan. Contoh nih Pak Haji, makanya jangan munafik kita. Lah kalau sholat tahajudnya jam 2, misalnya kuat 1 jam, berarti jam berapa? Jam 3. Ngantuk apa ngantuk? Subuhnya kesiangan atau kesiangan? Berarti selesai 12 turun menit. Nah, ini ribetnya. Karenanya manajemen itu penting. Makanya ada pengurus masjid, itu pemerintah kemarin Kementerian Agama ngeluarin penggunaan toa, speaker itu bukan berarti kementerian nggak senang ngaji. Salah itu pemahamannya. Karena ini suara ini, saya ya jam 1. Siriku itu jam 1 kok sahur. Tuh Pak Jerman, diingatin jadi RT RW tugasnya begini Pak. Tom, lu bangunin jam berapa lu? Buka bom juga lu kan gitu. Kalau RT boleh tugas saya. Jangan Pak, kasihan Pak. Mereka sholat tarawih selesai jam 10, masih baca Quran 1 jam, kira setengah 11, jam 11 baru tidur. Lah kok jam 1 suara sahur? Salah.
Tetap sama, Pak. Mau ngaji di mana itu nggak tepat. Makanya pemerintah itu ngasih peringatan. Lainnya menggunakan speaker itu sebaiknya setengah jam sebelumnya. Itu paling cepat kan. Setengah jam itu udah lama juga, Pak. Ngaji mu'amar. Jam 2 udah disetel ngaji mu'amar. Kayak orang bener aja loh kan itu jatuhnya. Jangan, Pak. Kayak dibilang kayak orang bener kan nggak enak gitu, Pak. Jadi biar Ustaz, DKM Masjid juga tahu manajemen. Ya udahlah. Kira-kira kalau nanti subuh 4:30 Bapak bangunin dari jam 4, kenapa? Ibu-ibu mau masak, setuju Bu? Kalau jam 4 mah ibu-ibu enteng kecil ibu-ibu. Yang ribet kalau ibu-ibu sahurnya jam 4, subuh udah jam 4, berarti ibu bangun dari jam 3, belum ngerti, belum kalau nasinya belum dimasak, dicolokin juga sama ibu-ibu, tapi lupa mencet rice cookernya. Gua jam 4 kok segone romanten. Nasi lauk udah ada, gua apa nggak mau? Ujian puasa itu Pak, sabar. Masih penting kalau sahur. Nah ini ada itu. Kalau buka puasa mana dia nahan puasa nggak karu-karuan, nasinya lupa menjadi. Nah bapak yang baik, ingatkan istrinya, Mama itu belum dipencet, syukur Bapak. Mama tenang aja, tidur terus saja, saya masakin Indomie. Cakep nggak suami gitu Bu? Mama tenang, wow saya ngingetin, saya udah pensiun Mama. Kerjaannya bantu istri. Enak Bu. Suami yang sering bantu istri begitu jangan dikubur dulu. Karena itu suami soleh, suami yang baik. Insya Allah. Tugas kita kalau pensiun Pak, nikmatin aja jalan pagi, olahraga sama ibu. Ya Pak, olahraga Pak. Bapak mau umroh, mau haji, persiapan mental sama itu olahraga pondok kacang, putri tawaf kayak Masjidil Haram, kayak di Mekah, kayak di Madinah, terus tawaf sono, makan di perigi, nanti Pak hari besoknya jalan ke selatan lagi Pak, ke utara sono, saya langsung ini rono kepala kakak. Oleh ibu ini jatuh kuliner semua. Saya nggak percaya kalau ibu-ibu nggak jago kuliner. Setuju Bu? Jangankan itu, Cak Nur aja Jabodetabek kita juga wajib tahu mana makanan paling enak. Datang, nggak usah mikirin duit. Orang makan itu nggak usah mikirin duit. Ntar kalau habis makan baru bayar pakai duit. Pemangan kok mikirin duit. Alhamdulillah dari hari pertama gajian anak kita diangkat PNS, P3K. Biasanya anak soleh, Mama, Bapak tenang. Pokoknya makan pilih mana, saya terakhir gaji saya untuk Mama dan Papa. Nah, anak yang begitu baru anak soleh. Makanya yang ribetnya udah diangkat, dia punya gaji, gajinya belum dikasih sama bapak ibunya, tiba-tiba pengen kawin. Nah ini ribet nih bocah begini. Kalau punya gaji jangan langsung kawin. Tunggu setahun dulu, kasihan ke bapak ibunya. Saya ingin berbakti sama bapak ibu. Apa bapak yuk ke tanah, apa pengen bajunya apa Pak? Saya beliin sarung yang merek apa Pak? Saya beliin peci yang mana Pak? Itu baru anak soleh. Siap. Anak soleh itu siap rapi. Nah tapi dikasih contoh dari bapak. Kita udah tua nih Pak, kita punya mertua. Kita mau puasa gini, ini orang Betawi nih, ilmu Betawi nih. Saya kan bini Betawi. Untungnya punya bini Betawi tahu nggak Pak? Saya hidup nggak ngontrak. Nah, rumah, ya kalau rumah bangun sendiri Pak itu kan. Tanah dapat. Saya punya tanah sawah nggak boleh dibangun. Itu bangun di sini. Orang Betawi nggak boleh pergi jauh-jauh. Kalau kita dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan siap rangkul, berjiwa, muhajirin, siap hidup di mana aja siap, betul Pak? Kalau orang Betawi coba diajak hidup di Jawa Timur, bisa apa bisa? Abot, angel. Oke nih, contohnya dalam situ anak sekolah ini sama. Boleh ya sama bapaknya kan? Apa lo betul? Gua sekolah lo jadi tukang insinyur, malah lo pengen kerja di Pulau Natuna nyebrang Solo, kata bapaknya itu. Gila lo, orang Sumatera, Jawa datang ke kota Jakarta, lo tukang insinyur, betul ini Jakarta. Cakep apa cakep? Filosofinya yang cakep, walaupun keras kepala dia. Surat apa itu diterima lamaran pegawai itu disobek sama bapaknya situ. Cakep apa cakep? Saya ngomong gini nggak mikirin caleg, enggak. Kalau dia jadi enggak, saya nggak ngobrol dia, saya nggak ngerti cuma ini contoh. Jadi budaya Betawi bagus, budaya Betawi bagus contoh nih. Marhabanan, sholawatan, dijawab kan? Ada Ustaz.
tahlilan. Di Jawa ada tahlilan, tapi versinya nggak kayak gini. Di Jawa itu orang yang datang dikasih snack 1, rokok 1, teh manis 1. Engkau wis bar tahlilan piring datang, jeruk, ada soto, ada gulai, ya Pak ya. Di Jawa, di sini perpaduan di sini. Ada yang versi kayak begitu dikawinkan dengan di sini besek, buana semua ada. Sudah makan di tempat, pulang dapat besek, enak apa enak? Itu enaknya punya tahlilan. Jadi kalau ada orang yang nggak setuju dengan tahlilan dibilang BK, ya on. Yang enak mak, kita jadi ustaz, jadi siapa kayak ibu datang kayak begini, pulang ada yang ditenteng, alhamdulillah. Tapi karena niat ibu ini ngaji, menghormatinya susah, bukan ditenteng pulang ustaz, snack ini tadi saya yang ngasih, alhamdulillah. Kemudian yang nyumbang duit, yang nyumbang aqua, saya tadi postat, alhamdulillah. Justru yang sempat nisfu Sa'ban tobat, yang sempat baca Quran baca, yang malam ini tidur, yang malam ini pengen hubungan seks, hubungan aja, nggak ada urusan. Tapi minta hubungan yang berkah, ya Allah, hubungan malam ini mudah-mudahan saya jadi anak lagi, rasa nomor musyidah. Umur 60 kok pengen punya anak lagi, jangan punya anak. Tapi Pak Ustaz, itu doanya itu saya tuh dari muda itu lupa dulu saya hubungan saya. Semakin nafsunya itu ya Allah mah janibus, oh kok jani. Dia lupa, maka anaknya itu padahal Allahumma jannibna syaitan, jauhi setan. Waktu hubungan seks sebelum dipasukin itu jauh dari setan. Wajahnya di setan malah setan kalau jadi anak dia nggak kayak setan. Tapi karena lupa baca doa, maka anak itu kayak anaknya setan, maka bapak ibunya rasa. Jadi kalau bocah kecil dari kepala di bawah, kaki di atas, tonggong, wajah ini kalau nih cakep ini masih bagus Pak. Ini soal saya nggak ada urusan, lu cuma bingung gitu. Saya ingat zaman kecil juga Pak, jangan gede Pak, jadi tabung itu. Anda juga hati-hati. Lu besok lu kalau kayak gini gue usir lu, gue golok ya elah, masjid pakai golok segala, nggak usah. Bocah ini mau lagu apa aja jadi Pak, dia bakal jadi ketua masjid dan Bapak. Ya, ini itu, amin, calon kiai. Ya, tuh, udah ada gambar calon kiainya. Jadi kalau dia ngaji, mau ribet, mau pala di bawah, kaki di atas biarin. Cuma, nah, itu cara mengendalikan anaknya. Adik-adik tenang ya, anak soleh. Itu tiap hari lah, orang bener. Nah yang ribet lagi bapak-bapak udah tua gini, sudah bapak-bapak berjuang, tidur di AC enak, di rumah ada makanan, ada rokok, ada kopi, enak sama bini, datang ke masjid diomeli sama DKM. Enak-enak apa? Enak Pak. Tumben lo sholat, perasaan dari kemarin gue tunggu-tunggu lo gak sholat. Enak apa? Udah jangan dibilang tumben, udah alhamdulillah. Nah ini kualitas sholat. Karena oleh-oleh sholat itu sholat Pak, sholat aja. Campur bukan orang yang paling benar ya, tapi kita mulai dari sholat Pak. Mau kita brengsek, mau minum, mau zina, mau judi, mau pernah apa baik, kalau ditutup dengan sholat selesai. Karena nanti amalan di akhirat itu yang diterima di hisab bulan sholat. Sholatnya benar, bodoh aman. Waktu kemarin mau korupsi kayak apa, nggak ada urusan, selesai. Ditutup dengan sholat. Enak-enak Pak. Dan malam ini tadi Bapak Suratno, Bapak pulang nggak punya dosa, alhamdulillah. Saya yang ngomong, Bapak bilang, kata Ustaz Jamur, kita pulang di dosa dan nggak punya dosa. Alhamdulillah. Itu seperti kayak seperti bayi yang baru lahir, Bapak nggak punya dosa. Kenapa? Semua dosa yang sholat di Sa'ban tadi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Itu enaknya Pak Islam. Islam itu paling enak. Engkau sesok tak bikin dosa lagi ya Ustaz. Bodoh amat. Kecuali kata kita turut nasihin, kecuali yang maaf ya, di malam ini dia mabuk, berzina, dia masih punya benci sama semua orang. Nah ini benci malam ini dirangkul oleh ceramah. Malam ini kita mulai buang kebencian. Saya nggak ngerti tadi tak cium-ciuman lo,
Sudah minta maaf belum ya Ustaz? Pulang ini kalau bisa rangkul-rangkulan, cium-ciuman, jangan rangkulan dengan ono Pak, jangan. Ibu-ibu sama ibu-ibu yang kita sama kita rangkulan minta maaf. Kenapa? Ya Allah ini susah Pak, luar biasa Pak. Bapak seluruh amalnya diangkat oleh Allah SWT dan dicatat mulai kali semua yang kemarin itu diangkat sudah diampuni selesai. Sama kayak orang puasa tuh Pak. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Enaknya tuh Pak, bagaimana kita nggak puasa, lapar nggak apa-apa. Pak Jerman, manajemennya aja, habis subuh, udah habis baca Quran dikit tidur aja lagi. Wah ini sebenarnya perut saya kalau puasa berat, sama emang sampean doang. Ustaz juga manusia, perutnya lapar, bodoh lagi. Kita kalau lapar, cepat ambil wudhu, sholat duha, baca Quran bentar, ngantuk. Tuh, kata ibunya, itu rubah subuh duha tadi sampai dulu kalau tangi-tangi, jauh soalnya. Malu memang lagi puasa nih terus. Dia tuh juga tahu lagi puasa. Yang kuat siapa? Ibu-ibu Pak. Jos. Pokoknya ibu-ibu itu jos. Dia apa? Habis itu entah apa yang diberesin. Bener nggak tuh? Tuhan dia masih nyuci, masih apa tahu jam siang dikit dia ke pasar belanja nyari ikan untuk buka puasa. Betul nggak tuh? Bapak-bapaknya ngapain? Tidur gitu. Makanya gunakan bapak, karena bapak gak kayak ibu-ibu, manfaatkan tasbih. Ya entah bapak pura-pura depan bini kayak orang bener aja. Ini suami saya sekarang jadi orang bener nih, megang tasbih dulu. Semenjak dengerin ceramahnya Cak Lu, tasbih hebat. Lu gak tahu lagi apa yang mengapa, megang tasbih. Alhamdulillah. Bapak, Bu, suaminya kayak waliullah. Nanti pas meninggal dunia sudah megang tasbih. Ibu yakin suaminya pasti ahlil khair, masuk surga. Amin. Jadi ibu nanti pada takziah, kemarin meninggalnya bagaimana? Laki lu, alhamdulillah megangnya tasbih. Yang dipegang bukan yang lain-lain. Perkara bapak-bapak zikir begini, pegang tasbih, ingat punya ibunya. Ini kadang-kadang lagi di masjid juga pikirannya terus, karena sebulan udah gak main sama gini. Oh makan tasbih kok ingat punya bini kebanggaan juga. Lagi sholat khusus sama, setan bener kalau lagi sholat. Allahu Akbar. Dia nggak ingat apa-apa, dunia, bini, apa motor, mobil, BMW, cicilan, kontrakan, villa, bodoh amat, lupa. Tapi setan pinter, rakaat pertama lolos, pas rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kayak terawih nih. Iya Rabbiya nasta'inu dengan suratul mustaqim suratul ladzina alaihim wal-maghdubi alaihim wad-dallin. Amin. Awalnya nggak ingat apa-apa. Wah, karena 2 minggu nggak dibagi sama bininya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dasar setan mas, setan lebih pintar dari sampean. Kalau kita S1, setannya S2, sampai S2 setannya S1. Kalau kita udah doktor, setannya profesor, betul-betul. Maka ada wiridan auzubillah. Kalau bapak ibu kan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata setan, nah itu mah ayat mainan gua. Lu baca auzubillahi. Maka kalau di Banten nggak pakai nirojin, maka tuh setan. Kalau nirojin dia lemah malu. A'udzubillah. Dia begitu ngomong, baca 10 kali habis sholat. A'udzubillah. Barang. A'udzubillah. Nggak pakai minasyaitonirrajim lagi. Itu dari guru besar Toreko kita. Yang a'udzubillah minasyaitonirrajim dipakai ketika membaca Quran. Sama. Jin dan setannya kelasnya udah belajarnya udah ke S2. Itu bapak lagi digoda, bapaknya lagi nggak ada, anak belum pulang, ibu di rumah katakanlah digoda oleh setan. Kemudian bapak itu baca apa? Kata Ustaz,
Setan kalah dengan bacaan ayat kursi. Baca ayat kursi. Wa la nahillu wa taqulsatu wa lahu al-samawati wal ardi man alladhi yashhadu illa bi'izni. Apa adik-adik? Setan yang kelasnya kakap ya, lu ayat kursi. Gua mah kecil. Makanya ada setan yang nggak mempan itu baca itu, bener apa? Nah ini yang wajah-wajah alimah yang tukang zikir insya Allah bisa. Kayak pengurus masjid ya, Pak Haji yang udah banyak zikir. Bukan berarti Pak Haji selalu pintar zikir, enggak juga. Yang udah bergaji 3 kali, 5 kali, 10 kali, kadang masih belajar lagi. Betul Pak Haji? Dan memang tugas kita itu belajar dari kecil sampai tua, batasnya mati. Enggak begini, Pak Ustaz, saya karena udah pensiun, saya nggak mau ngaji. Salah. Pak, saya umur menjelang 70, saya sudah dapat diskon dari Allah, Nabi Muhammad 63, umur saya 70, sudah lebih 7 tahun, karena sudah lebih 7 tahun, saya nggak mau ngaji di majelis taklim. Salah. Sampai mati kita tetap ngaji, insya Allah. Termasuk sembahyang nggak kenal lumut. Pinggang saya tadi sholat, katanya disuruh sholat 11 rakaat. Ini terawihnya 23 atau 11. Sebenarnya saya mau pengen 11, padahal aliran NU kok ya 11. Ya, kabeh ini jadi orang NU tapi milih 11. Jadi dia nggak pengen munah. 23 kan gaspol deh Pak Aiman, pakai etol itu kalau 23. Jadi nanti imam ini Ustaz ada tanya sama jamaah mau pakai etol atau enggak? Etol. Nah kalau itu udah 1 napas juga boleh, 2 napas juga boleh. Kalau sholatnya 11 berarti etolnya dikurangi, udah jalur biasa aja. Kasihan nenek-nenek waktu mau ngomong sebelum ngomong ini lagu apa tuh bocah? Gua belum baca subhanallah alhamdulillah belum. Subhanallah belum syahadat ada. Assalamualaikum warahmatullahi baru syahadat. Lama-lama imam yang itu dipecat aja, diganti. Kalau nggak dideklat dulu, kasih sertifikat Pak Herman. Diklat, lu kalau jadi imam yang bener, gua orang bego gua, tapi gua nggak temenin. Dia Pak, tapi jangan depan jamaah Pak. Diajak bicara, Ustaz, tolong ya. Tadi kalau bisa mah dikurangi dikit, jangan gaspol. Gigi 5 lagi kan, gaspol nektor pakainya Innova lagi. Waduh, alatul hajar jahanam. Terus saja dia. Jadi imam itu ada seninya, tapi juga jangan terlalu lambat Ustaz. Ini kayak beliau tadi saya lihat suaranya agak ada sedikit kiroahnya, ada baca rawinya dan janji tadi lumayan. Ya, ibu contoh nih, mentang-mentang 11. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mau gak di imam terawih dengan begini? Mau dia selesainya subuh. Aduh, ini imam kori tapi geblek juga, gua belum makan kolak. Tadi mau makan nasi baru 1 centong, lontong belum dimakan, gorengan banyak banget. Ini sholat tarawih setan banyak di depan itu. Allahu Akbar. Aduh, tadi gua baru minum es baru setengah gelas. Tunggu saja dia. Ibu, daripada ibu ingat makanan yang tadi, minum sekenyang-kenyangnya. Bukan gitu Ustaz, kata kalau minum sekenyang-kenyangnya, pokoknya sholat tarawih harus bikin lagi. Memang godaan setan luar biasa Bu. Maka saya anjurkan di masjid ada kopi, ada gula, ada teh. Setuju? Bukan, nanti kalau saya ceramah kultum Ramadan di sini ada kopi, kan enak kita. Daripada dipantungin nanti jalan-jalan ke pasar jangan lupa mobil, minta kopi ya. Maka masjid ramah lingkungan, karena ada manajemen modern. Kalau masjid ada makan, ada minum, lengkap dari ibu bisa dibagi. Ada yang bawa kolak, besok ada yang bawa timun suri, lusanya pakai pahalanya sama dengan yang puasa, nggak dikurangi sedikit. Itu Bu, ceramahnya jangan panjang-panjang Pak Ustaz. Sudah jam 10 lebih 5. Mau panjang mau pendek, amplopnya sama udah dilim, nggak ditambah lagi.
Pak Jerman ya, nanti kita teruskan ke Tuntung, Camur, Jos, Camur. Jos. Biar kita berkah, insya Allah sama-sama kita sholat tidur. Allahumma sholli sholatan kamilatan berarti ya. Kamilatan wa sallim salaman karaman ala sayyidina Muhammadin. Sama-sama Pak. Dan halu bihil qadu wa tanfaliju bihil quru wa tughra bil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa usnu khawadimi wa yustas biwajil karim wa ala alihi sahbihi bikole lam hati wa nafasi bi'adati kulli malumin. Sallallahu alaihi Muhammad.